Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan tema berikutnya terkait dengan mabit di Mina, kemudian tahallul, mencukur, kemudian hal-hal yang dihindari, yang harus dihindari bagi yang haji dan umroh. Yang pertama adalah al-mabitu bi Mina, mabit di Mina. Al-mabitu bi Mina lailatas samin min Dzulhijjah sunnatun ittifaqon. Mabit di Mina itu pada malam ke-8 di bulan Dzulhijjah, itu sepakat para ulama hukumnya sunnah. Kalau yang di malam ke-8, jadi sebelum ke Arafah itu ya, tanggal 9 itu ya, jadi di malam ke-8 Dzulhijjah, kemudian lanjut ya, kemudian nanti ke Arafah. Nah, ini yang ke-8 ini adalah disunnahkan mabit di Mina, tapi hukumnya sunnah. Ittifaqon, sepakat para ulama hukumnya sunnah. Kenapa? Ya karena memang Rasulullah SAW dalam manasiknya pun mabit di Mina, mabit di Mina. Lakin lil fuqaha'i ra'yani fil mabit bi Mina fi layali at-tasyrik. Tetapi para ulama ada dua pendapat terkait dengan mabit di Mina di malam-malam tasyrik. Di malam tasyrik, malam 11, malam ke-12, malam ke-13, itu malam 11, 12, 13. Kalau tadi yang 8 itu, malam ke-8 itu Lailatul Samin, maka hukumnya sunnah, sepakat para ulama. Sedangkan yang mabit di Mina di malam tasyrik, malam 11, malam 12, malam ke-13, nah, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ra'yun annahu sunnatun. Pendapat yang pertama adalah sunnah menurut pendapat Imam Abu Hanifah saja. Sunnah menurut pendapat Imam Abu Hanifah saja. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama, wajibun. Mabit di Mina itu adalah hukumnya wajib. Kalau tidak mabit di Mina di malam tasyrik itu, maka dia wajib hukumnya membayar dam. Wa amma ra'yul awal, kita lihat pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya terkait dengan mabit di Mina, fahuwa lil Hanafiyah, pendapatnya Imam Abu Hanifah beserta para ulamanya, fa innahum qalu al mabitu bi Mina lailatas samin min Dzulhijjah sunnatun. Memang mereka mengatakan mabit di Mina pada malam yang ke-8 Dzulhijjah itu adalah sunnah. Nah, sepakat nih para ulama. Wa kadzalikal mabitu bi Mina lailatai al-hadi asyara was-saniya asyara min Dzulhijjah sunnatun aidan. Juga mabit di Mina di malam-malam tasyrik itu juga sunnah juga menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Fa in aqama bi Mina, kalau dia memang mabit di Mina li ajli ramyi, untuk melakukan salah satu manasik haji yaitu melempar jumroh, maka afdol, dia lebih afdol, artinya tidak sampai derajatnya kewajib, hanya afdolnya memang mabit di Mina begitu. Wa in tarokahu, kalau dia tidak mabit di Mina, la syai'a alaihi, tidak mengapa menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Wa yakunu musian, tapi memang sangat-sangat tidak yang harapannya harusnya itu memang ia mabit di Mina tapi tidak mencapai derajat wajib. Kenapa sebabnya? Ya karena memang Nabi Muhammad SAW itu merukhsah lil Abbas ayyubi tabi Mekah, ia tidak ikut mabit di Mina
ya lisiqayati, kemudian karena memang ia seorang petugas seperti memberikan air ya, memberikan minum kepada air Zam-Zam ya di Ka'bah itu. Kemudian juga waliru'at, para pengembala kambing juga itu juga dirukhsah oleh Nabi Muhammad SAW tidak mabit di Mina, sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan ini tidak wajib, ini hanya sunnah. Berbeda dengan jumhur ulama ya. Kalau jumhur ulama mabit di Mina di malam ke-8 memang sunnah, sama seperti Imam Abu Hanifah malam ke-8, tapi di mabit annal mabita bi Mina lailatat tasrik, sedangkan mabit di Mina di malam tasrik 11, 12, 13 itu wajibun, maka hukumnya adalah wajib. Faman tarokahu, kalau dia meninggalkan mabit di Mina, kana alaihi dam, maka dia harus membayar dam indal malikiyah wasyafi'iyah, menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kita lihat tafsir atau penjelasan dari para ulama ini. Wa qala al malikiyah, Imam Malik berpendapat, qala, ia berkata, mazhabnya ulamanya, al mabitu lailatal hadi asar wasani asar wajibun. Mabit atau nginap di Mina ketika malam tanggal 11 ya, tanggal 12 itu adalah hukumnya wajib. Lakin tetapi rakhasa Malik jawazan, ia memang merukhsah juga, meringankan, tidak mewajibkan ya, ada rukhsah arti ada keringanan, jawazan tidak mabit di Mina bagi lira'il ibil faqat, bagi pengembala unta faqat. Ba'da ramyil aqabah, ketika ia sudah melempar aqabah yauman nahar tanggal 10 itu, ya sudah, ayyan sorifa ila ra'ihi, ia kembali mengangon ontanya, mengembala onta, tidak perlu mabit di Mina. Nah, ini pendapat Imam Malik. Memang wajib, tapi rukhsah kepada orang yang mengembala onta. Ya, kalau kita nggak ada yang mengembala onta, kita di sana terus ya. Kalau Indonesia ini mungkin ketika di daerah sana ya, penduduk sana yang mabit di habis sudah melempar akobah ya, ketika tanggal 10 ngapain lagi nih, begitu ya. Nah, makanya daripada mabit di Mina sampai 3 hari lagi, nanti gimana nih gembala saya, maka kata Imam Malik mazhabnya, dan Nabi pun juga merukhsah kepada ra'il ibil, para pengembala unta, dia tidak mengapa dia tidak mabit di Mina. Tapi bagi yang tidak mengembala itu, itu tetap dia hukumnya wajib. Artinya kalau dia tidak mabit di Mina, maka dia harus membayar dam. Wa yatrukul mabit fi hatainil lailatain, ia meninggalkan nginep ya 2 hari itu bagi yang mengembala onta itu. Wa yatil yaumas salis min ayyamin nahar, kemudian ia datang di hari yang lain misalnya untuk melempar jumroh yang lainnya. Nah, ini khusus buat pengembala unta. Wa kaza rakhasa li sahibi siqayah, juga sama ya, diringankan juga, artinya tidak wajib juga bagi sahibi siqayah ya, ia tidak mabit di Mina ya, tapi dia fala budda min ayyatiya naharon, di siang hari dia harus melempar jumroh ya, jumroh, tapi kemudian yansorib, kemudian ia kembali lagi untuk zasiqayah, untuk memberikan minum-minum ya, min Zam-Zam ya, di air Zam-Zam lailan, pada malam hari, wa yufrighuhu fil huyyadi, kemudian membagikan kepada yang lainnya. Nah, ini khusus 2 orang ini, menurut dua golongan ini, menurut pendapat Imam Malik. Wa qalatis Syafi'iyah, Imam Syafi'i berpendapat, dan mazhabnya ini, al mabitu bi Mina, sama mabit di Mina itu lailatas samin ya, pada malam ke-8 juga sunnah, sama. Sedangkan mabit di Mina lailatai tasrik, pada malam tasrik itu wajib ya, karena memang ikut sunnah, ittiba'an di sunnah, karena manasik hajinya Rasulullah ya memang mabit di Mina pada hari tersebut. Khuzu anni manasikakum, kata Rasulullah, ambil manasik haji kami. Wal wajibu mu'zamul lail, wajibnya itu adalah memang benar-benar malam mabit ya. Khilafan lil mabit di Muzdalifah, berbeda dengan mabit di Muzdalifah. Kalau mabit di Muzdalifah di malam yang malam ke-10 itu, nah itu kan indah Safiyah, yang penting jam 12 malam itu dia berada di Muzdalifah, sudah
gugur itu kewajibannya. Tapi kalau mabit di Mina inda as-Syafi'iyah dia harus mu'zom, harus benar-benar mabit ya mabit dari habis Isya sampai dengan subuh, memang benar-benar mabit di Mina begitu. Inda Syafi'iyah. Wa yaskutu mabit Mina wa Muzdalifah wa dam anil ma'zurin. Sama Imam Syafi'i juga berpendapat gugur kewajibannya ya mabit di Mina atau di Muzdalifah bagi ru'at tadi, pengembala onta, kemudian wa ahlu siqayah ya, karena memang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW memang ada Nabi Muhammad SAW merukhsah lil Abbas ayyubayyita bi Makkah layali Mina, tetap tidak mabit di Mina, justru dia mabitnya di Mekah ya. Kemudian li ajli siqayah juga sama, li ru'atil ibil tadi, pengembala unta pun dikasih rukhsah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Imam Ahmad bin Hambal juga sama, Imam Ahmad bin Hambal pun seperti itu. Wal mabit bin Mina layali Mina ya. Nah, itu mabit di Mina itu wajib ketika di Lailatul Tasrik. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke al-halaq awit taksir. Mencukur atau membotak ini. Kalau al-halaq itu botakin semua, enggak ada rambutnya. Al-halaqu. Sedangkan taksir itu ya cukup rambut beberapa helai. Nanti ada beberapa helainya. Indah Syafi'iyah minimal 3 helai. Kemudian kalau yang lain ada minimal beberapa tebal, lumayan tebal. Namanya disebut dengan namilah ya. Jadi ada ukuran-ukurannya, tapi secara istilah al-halaq itu pertama al-halaq itu membotak. Kemudian taksir itu adalah mencukur hanya sekedar beberapa helai saja. Ini pembahasan yang selanjutnya. Yang pertama adalah terkait dengan wujubul halqi awit taksir. Wajibnya baik itu al-halq atau taksir. Al-halqu atau taksir. Ini hukumnya wajibnya. Berarti kalau tidak seperti itu, tidak mencukur atau tidak membotakin, maka dia dia membayar dam. Tetapi ra'yul jumhur ulama berpendapat annal halqa awit taksir, bahwasanya al halaq mencukur rambut itu merupakan nusukun wajib, merupakan salah satu manasik yang yang wajib ya. Karena di dalam ayat Al-Quran summa liyuqdu tafasahum, kemudian hendaklah setelah selesai itu kemudian kamu mencukur rambut-rambut kamu. Nah kemudian di sini hilakus sya'ar, yang dimaksud dengan tafas ini adalah ya, mencukur rambut, kemudian memakai pakaian ihram. Nah ini kalau sudah selesai manasik-manasik yang sebelum-sebelumnya, nah itu akhir-akhirnya itu adalah al-halaqu, kemudian taksir atau taksir, kemudian baru boleh membuka pakaian ihram tersebut begitu. Kita lihat di hadis Nabi Muhammad SAW, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ata bi Mina, ia datang ke Mina, nginap di Mina, kemudian fa'atal jumroh, ia melempar jumroh, summa ata bimanzilahu bimina wa naharo, kemudian setelah itu ia berkurban ya, memotong hewan dam ya, ada dam, ada al-hadiyu di situ. Summa qala lil halaq, kemudian ia berkata kepada orang yang tukang tukur itu ya, khuz ya, silakan, wa asara ila janibihil aiman, ke samping kemudian ke kiri ya, semua dicukur habis halak itu ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allahumma gfir lil muhallakin, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah orang-orang yang telah bercukur itu. Qala ya Rasulullah walil muqassirin, kalau misalnya cuman berapa helai saja, kata Rasulullah Allahumma gfir lil muhallakin, muhallak sampai 2 kali itu cukur habis itu. Ya Allah ampunilah bagi orang-orang yang cukur habis itu. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin, tetap 3 kali. Setelah itu baru terakhir walil muqassirin, bagi orang-orang yang hanya memotong sehelai, beberapa helai saja. Nah sehingga ra'yu Syafi'iyah di sini, pendapat Imam Syafi'i, annal halqa awit taksir. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya al-haq mencukur itu merupakan rukun haji maupun umroh. Wali annal halqa afdalu minat taksir. Al-halq itu lebih afdol daripada taksir. Jadi mencukur habis itu lebih afdol daripada taksir, karena memang penggunaan pertama itu muhallakin, Allahumma gfir lil muhallakin, Allahumma gfir lil muhallakin. Itu 2 kali sampai dengan terakhir baru lil muqassirin, bagi orang-orang yang sekedar sebeberapa helai saja begitu ya. Tapi afdolnya itu adalah mencukur habis.
Kemudian di hadis lain di riwayat Ibnu Hibban, likulli man halaqa ra'sahu, setiap orang yang mencukur, cukur rambutnya habis itu, bikulli sa'ratin, setiap rambutnya itu sakotot yang gugur atau yang jatuh, nurun yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya di hari kiamat. Luar biasa nih kan. Makanya kalau cuman selai 3 helai itu berarti berapa? Cuman 3 doang cahayanya. Tapi kalau semuanya itu kan ya luar biasa, itu semua akan menjadi cahaya di yaumil kiamah itu. Rawahu Ibnu Hibban, hadis riwayat Ibnu Hibban. Wala halqa 'alal mar'ah, dan tidak dibotakin bagi wanita, ya, bittifaq, sesuai kesepakatan para ulama. Maka bagi wanita itu wa inna ma 'alaiha taksir. Bagi wanita atau bagi perempuan yang ikut ibadah haji atau umroh bukan halak tapi taksir, hanya beberapa helai saja, tidak sampai membotakin. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, laisa 'alan nisa'i al-halq, bahwasanya bagi para wanita itu tidak ada yang namanya membotakin, enggak ada. Innama 'alan nisa'i at-taksir, bagi wanita itu, perempuan itu adalah hanya memotong beberapa helai saja. Bahkan di hadis riwayat Imam Turmuzi, kata Rasulullah dari Abu Hurairah, naha Rasulullah SAW an tahliqa al-mar'ah rasaha. Rasulullah melarang membotakin kepala wanita itu yang habis haji atau umroh. Wa taksiruha, mencukur atau memotong beberapa helai itu adalah qadru anmilah, hanya sekedar anmilah. Nah, anmilah ini nanti beberapa penafsiran dari para ulama. Wa qalatis Syafi'iyah, Imam Syafi'i, yang namanya anmilah itu adalah hanya minimal 3 lembar atau 3 helai, itu udah minimal. Jadi enggak 1 helai, 3 lembar. Tapi lebih bagus di sini Imam Malik dan Imam Ahmad, nah dia tebelan dikit, karena kan menjadi nur juga, dia akan menjadi nur. Setiap kita gunting itu kan menjadi nur nanti di hari kiam. Kalau cuma 3 helai, kata Imam Syafi'i 3 helai doang, berarti 3 doang nurnya. Nah, minimal kalau misalnya perempuan ya berapa ya, 5 atau 10 lah begini, nggak apa-apa kan, tumbuh lagi nanti begitu. Tapi tidak dibotakkan, tidak dibotakin. Lalu bagaimana bagi orang yang tidak punya rambut, namanya wal asla, dia tidak punya rambut. Dan juga bagaimana bagi perambut yang lain, kumis misalnya, dia punya kumis atau apapun, apakah dia nanti kalau dicukur juga tetap akan jadi nur gitu. Nah, ini ada memang pendapat para ulama di sini, ya. Sama ini kias juga ini, ya. Karena kan di sini kan kalau berguguran itu atau dipotong itu kan jadi nur, akan jadi cahaya di hari kiamat, tadi di hadis yang sebelumnya itu. Walaisa 'alal haji 'indal Hanafiyah, menurut Imam Abu Hanifah, bagi yang haji atau yang umroh itu, idza halaqa ayyakhuza say'an min lihiyatihi, ya. Dia tidak ikut-ikut memotong jenggotnya gitu ya. Karena yang diperintahkan bukan jenggotnya tapi kepalanya atau kumisnya begitu ya. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah, ini kata Imam Abu Hanifah, laqad sadaqallahu wa rasuluhu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin muhallakina ru'usakum. Nah, kan ru'us tuh. Ru'us itu artinya kepala, berarti di sini. Wal muqassir. Nah, makanya kata Imam Abu Hanifah, ini yang dicukur ini atau dibotakin atau dicukur ini bukan kumis, kalau ada kumis atau jenggot, bukan gitu. Tapi waqalatis Syafi'iyah, nah Imam Syafi'i ini yang berpendapat mazhabnya yusannu, disunnahkan ayyahuza min syaribihi, ya, kumisnya juga dipotong juga, itu nanti jatuh juga itu jadi nur. Nah, ini namanya kias, dalilnya kias. Ya, setiap rambut yang dipotong itu akan jadi nur. Au sa'ra lahiyatihi, atau jenggotnya dipotong juga, itu juga akan menjadi nur. Nur. Nah, dalilnya ya tadi kias terhadap rambut yang ada di kepala. Dan ini juga kepala juga begitu. Jadi menurut pemahaman Imam Syafi'i, mazhabnya kepala itu enggak hanya di sini, tapi di sini pun kepala, ini pun kepala, pipi ada di kepala. Berarti di sini pun bisa juga gitu kan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi kalau memang ada ininya gitu ya. Ada ininya gitu ya. Dipotong ininya, dikit gitu ya. Nah, kita akan menjadi nur, tapi di Syafi'iyah saja, di kalangan Syafi'iyah saja. Dalilnya kias terhadap rambut yang ada di atas. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asla, dan yang asla, yang botak, tidak ada rambutnya ya. Rambutnya sama sekali enggak ada ini.
alladzi la sa'ra ala ra'sihi, tidak ada rambutnya sama sekali, yajibu indal hanafiyati ayyumirul musi ala ra'sihi. Ya, apa namanya istilahnya, formalitas. Formalitas tetap, walaupun nggak ada, udah botak dari dulunya udah botak, atau ada penyakit yang nggak tumbuh rambut itu emang dia botak begitu dari dulunya. Nah, itu indal hanafiyah menurut Imam Abu Hanifah tetap dia formalitas cukur aja ininya, formalitas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya dalilnya umum, wa ma amartu bikum fa'tu minhu mastata'tum. Ya kalau Nabi menyuruh mencukur, ya cukur aja walaupun gak ada rambutnya begitu ya. Nah, ini kata Imam Abu Hanifah. Nah, di sini miqdarul wajib al afdal halaqo jami' ar-ra's bi ittifaq. Yang lebih utama memang semuanya. Ini sepakat para ulama, semuanya ini buat apa namanya, buat laki-laki ya. Karena tadi hadis Abu Hurairah sampai 2 kali Allahumma ighfir lil muhallakin dan lain sebagainya. Wa ra'su yaqau ala jami'ihi, semuanya berarti. Fa in halaqo ba'd ar-ra's, kalau memang ia mencukurnya hanya sebagian saja, gaya begitu, cuman depannya aja dicukur habis lontos tapi di belakangnya enggak, lam yajuzhu indal hanafiyah. Nah, menurut Imam Abu Hanifah justru malah tidak boleh, dia tidak diperkenankan, habisin semua. Wa in halaqo rub'ar ra's, ya kalau misalnya dia seperempatnya saja, maka hukumnya al karohah, malah justru dimakruhkan. Semuanya harus kalau memang semuanya sekalian. Wa amma takdiru taksir, adapun ukuran taksir, hanya memotong beberapa helai saja. Wa indal malikiyah wal hanabilah, menurut Imam Syafi'i dulu ya, Imam Syafi'i aqallu izalati sa'lir ra's salasu sa'arat. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya minimal ya, menghilangkan atau memotong rambutnya itu adalah salas sa'arat ya, 3 helai. 3 helai itu minimal. Wa indal malikiyah wal hanabilah biqadril anmilah, dia sekedar ya tidak 3 tapi lebih dari 3, yang penting tebal dikit. Nah, ini salah satunya yang sangat-sangat diperintahkan. Beda dengan Imam Syafi'i yang minimalnya adalah 3 helai tadi. Kemudian jamaah sekalian, zamanul halqi wa makanuhu, waktunya. Kapan waktunya ini? Waktunya zamanul halqi wa makanuhu, yara Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat annal halqa yahtassu bizamani wal makan. Memang al halq itu mencukur itu khusus, memang ada zamannya dan makannya, tempatnya dan ada waktunya. Fa zamanu, waktunya itu ayyamun nahar wa makanul haram, walau akharal halqu an ayyanin nahar wa halqi kharijal haram yajibu alaihi dam. Jadi menurut Imam Abu Hanifah ini, kalau enggak cukur nih di tempatnya di haram, di al-haram itu kayak kita sebuah tempat ya, termasuk Makkah itu ada beberapa pinggir-pinggirnya itu haram namanya, maka dia membayar dam. Jadi cukurnya di situ, di haram itu. Cukurnya di situ. Kalau misalnya nyukurnya di Arafah atau nyukurnya di daerah nanti di Madinah gitu, atau di mana dia keluar dulu di mana, itu tidak. Dia harus di haram. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Kalau tidak diharami yajibu alaihi dam, maka dia membayar dam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencukurnya itu fil haram, di haram. Wa qala al-Maliki law akharal halq walau sahwan li baladihi walau qurbat fa alaihi dam. Lalu bagaimana kalau dia mengakhirkan cukur itu kemudian sampai atau lupa misalnya, maka dia juga terkena dam. Misalnya law akharal halqu an ayyami rami, misalnya dia cukurnya setelah 3 hari tasrik itu, misalnya tanggal 17 Dzulhijjah, tanggal 18, lupa aku belum cukur saya begitu, maka fa alaihi dam, maka tetap dia harus membayar dam. Jadi harus di ayyamun nahar itu ya, di hari-hari nahar, di tanggal 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita masuk ke tahallul. Setelah itu adalah tahallul. Tahallul itu adalah
selesainya manasik haji atau umroh. Setelah pencukur atau setelah menggunting rambut itu maka namanya tahallul. Tahallul itu berarti kita boleh ngapa-ngapain. Yang tadinya pakai pakaian umroh atau pakaian haji itu kemudian sudah boleh melakukan apapun, kecuali nanti ada yang dikecualikan. Kalau di haji ada tahallul pertama dan tahallul kedua, tapi kalau di umroh tidak, tahallul saja. Kalau sudah dicukur rambutnya, sudah dihalak itu, dibotakin atau dicukur itu, ya sudah, berarti dia sudah bebas, artinya sudah tahallul. Sudah tahallul itu sudah bisa mencopot pakaiannya, atau kalau mau, kalau tidak ya tidak masalah. Nah, di sini pembahasannya kaifiyati tahallul minal haji, bagaimana kaifiyatnya tahallul minal haji, dari haji. Tahallul itu artinya dari kata halal. Yang tadinya haram nggak boleh kan ihram itu dari kata haram, muhrim, haram, ahrama yuhrimu, nggak boleh. Ada sesuatu yang tidak boleh ketika kita sedang berihram, baik ihram haji atau umroh, itu kan ada yang tidak boleh, seperti misalnya menikah atau berjima atau berburu dan lain sebagainya. Itu kan ada yang diharamkan, itu ada yang dilarang, memakai minyak wangi dan lain sebagainya. Nah, setelah diharamkan tadi, sudah selesai proses manasik haji, maka namanya tahallul, menjadi halal kembali. Ya, pakai minyak wangi ya boleh, pakai pakaian yang berjahit juga boleh. Nah, ini namanya disebut dengan tahallul. Ittafaqal fuqaha, para ulama sepakat ala anna fil haji tahallulain, bahwasanya di haji itu ada dua tahallulnya. Tahallul asghar awal, tahallul yang kecil atau pertama. Ada yang menyebutkan mazhab yang lain tahallul asghar, tahallul kecil, ada yang menyebut namanya tahallul awal, ya. Wa tahallul akbar atau tahallul akbar atau tahallul sani. Tahallul sani. Nah, walakin yang pertama ini tahallul awal dulu. Walakinnahum ikhtalafu fi ma yubahu bit tahallulil awal. Mereka para ulama berbeda pendapat apa yang dibolehkan setelah sudah tahallul yang pertama. Tahallul yang pertama. Ini kita lihat. Wa amma tahallul al-awwal, adapun tahallul yang pertama atau tahallul asghar, fayahsulu bi fi'lil isnain min salasa. Dia sudah mengerjakan 2 dari 3 manasik. 2 dari 3 manasik itu, yang pertama manasik melempar jumroh akobah, kemudian al-halaq tadi mencukur, atau tawaful ifadah atau tawaf ifadah. Ini 3 ini. Kalau dia 2 di antara 3 ini sudah terlaksana, maka dia namanya sudah tahallul awal. Jadi ada 3 nih, 3 manasik. Pertama adalah romyu jumrotil akobah, melempar jumroh akobah. Kemudian yang kedua al-halaq, mencukur atau membotakin atau cukur lah misalnya. Dan yang ketiga adalah tawaf ifadah. Nah, kalau di haji, kalau di umroh namanya tawaf umroh, ya, tawaf umroh. Nah, 3 ini, ya. Nah, ini ke haji lah. Tahallul ini, tahallul awal, karena tahallul awal adanya di haji saja. Kalau umroh tidak ada tahallul awal, tidak ada tahallul sani. Nah, tahallul awal ini ada 3 manasik. Kalau sudah 2 dikerjakan, maka dia sudah tahallul awal. Sudah tahallul awal. Nah, kalau sudah tahallul awal itu apa? Wa yahillu bihi kulla syai'in illan nisa. Maka halal semuanya, sudah boleh ngapain-ngapain aja, ya, termasuk memakai pakaian tidak berjahit, illan nisa, kecuali berjima terhadap istrinya, itu tidak boleh. Sudah tidak boleh. Inda al-Hanafiyah wasyafi'iyah wal madahib wal Hanabilah, inda aksaril ulama. Jadi 3 manasik, 2 sudah dikerjakan, itu namanya dia tahallul awal. Nah, tahallul awal. Nah, kalau dia sudah tahallul awal, maka dia boleh ngapain saja, illan nisa, kecuali dia berjima. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, iza romaitum, apabila kamu sudah melempar jumroh akobah, wa halaktum, sudah mencukur, faqad halalakumut thayyib, maka sudah bebas kamu pakai pakaian berjahit atau pakai pakaian minyak wangi-wangian, wa kulla syai'in, semuanya, illan nisa, kecuali wanita, ya, kecuali berjima. Nah, tetap dia tidak boleh. Fayabqa ma kana muharraman alaihi, tetap dia nggak boleh namanya berjima, wal kublah, bahkan menurut pendapat jumhur pun sama, akad nikah, mencium, memegang, syahwat dengan syahwat apapun itu tidak boleh kalau masih tahallul yang pertama. Tahallul yang pertama.
Kemudian wa amma tahallul asani, adapun tahallul yang kedua atau tahallul akbar, ya sudah dia sudah melaksanakan 3 itu tadi, 3 tidak manasik tadi, ya sudah jumratul aqobah, sudah halaq juga, sudah mencukur itu, kemudian tawaf ifadah, maka dia sudah halal semuanya, apapun bentuknya sudah halal, bahkan bercampur dengan suami istri sudah halal. Sudah halal. Kalau sudah tahallul yang kedua, begitu. Ini bedanya tahallul pertama dan yang kedua. Taib, kita lanjut ya, tema berikutnya terkait dengan mahzuratul ihram, hal-hal yang harus dihindarkan ketika kita sedang berihram, baik itu ihram haji atau umroh, ya, sedang melaksanakan manasik haji atau sedang melaksanakan manasik umroh. Ya, jadi awalnya itu ketika kita sudah berniat, ya, kemudian memakai pakaian ihram di mikot itu Bir Ali ya kalau di Indonesia itu, sudah pakai itu, sudah niat ihram, apa itu ihramnya ihram haji atau umrah, udah dia ada hal-hal yang dilarang begitu. Ada hal-hal yang dilarang. Sampai kapan? Sampai tahallul. Kalau umrah ya tahallul saja. Tapi kalau haji tahallul pertama nggak boleh, sudah boleh tuh. Tapi kecuali jima. Tahallul kedua baru bebas. Sebelum itu belum boleh, belum boleh. Nah, ini hal-hal yang dilarang ini adalah yang pertama adalah lubsul mukhit. Labsu atau memakai pakaian yang berjahit. Yakhtaliful hukmu bihasabi kaunil muhrib rajulan aw imra'atan. Ini berbeda hukumnya antara laki-laki dengan perempuan ya, tentang memakai pakaian yang berjahit. Ammar rajul, adapun laki-laki ini fayahrumu alaihi bimujarradil ihram. Ya, dia sudah tidak boleh ya memakai pakaian yang berjahit itu ya setelah dia mulai ihram ya. Sudah mulai ihram ya, artinya sudah mulai niat ihram dan juga sudah memakai pakaian ihram dan mulai di mikot itu udah tidak boleh lagi. Tidak boleh. Juga dia sitru jami'i ra'sihi, yang pertama juga dia menutup semua kepalanya nggak boleh. Au ba'dihi, atau sebagiannya. Ya, jadi itu misalnya dia pakai helm gitu kan. Sudah nggak boleh. Harus terbuka ini. Kalau laki-laki harus terbuka kepalanya, atau misalnya pakai topi gitu. Itu tidak boleh. Atau tidak boleh. Sawaun akana mukhitan am ghairihi, atau maupun ia berjahit atau tidak berjahit, pokoknya kepala itu penutup kepala nggak boleh lah pokoknya. Kalau laki-laki itu tidak boleh. Fala yajuzu ayyad'a ra'sihi, dan tidak boleh bagi laki-laki itu meletakkan di kepalanya itu wajahu atau di mukanya imamah ya, udel-udel misalnya begini yang ini. Atau kolan suwa atau peci begini, tidak, pokoknya semua tidak ada. Wala yughatihi bisaubin, atau misalnya dengan baju, ada baju kemudian diudel-udel di atas gitu. Tidak boleh juga. Kenapa? Karena memang di hadis Nabi Muhammad SAW di riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, la tahtamiru ra'sahu, jangan kamu tutup kepalamu. Fa innahu yab'asu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti akan dibangkitkan di hari kiamat bertalbiyah ya. Artinya benar-benar terbuka, kemudian penutupnya tidak dipakai gitu, dan juga sambil bertalbiyah ya, mulabbiyan. Illa lihajatin, di sini kecuali ada kebutuhan darurat seperti kamudawatin, dalam pengobatan. Misalnya pipinya punya penyakit yang menular, kalau nggak ditutup ya udah berarti tutup aja dia di sini. Itu namanya darurat ya. Au hurin, atau nggak darurat ya, tapi dia cuacanya panas banget ini atau dingin banget, maka boleh ditutup, tapi watajibul fidyah, dia harus membayar fidyah kalau memang ditutup kepalanya. Itu nanti di fidyah itu nanti kita akan jelaskan tentang masalah dam, fidyah dan lain sebagainya. Itu jadi nggak boleh cuma terbuka. Boleh, tapi nanti kalau kena ditutup itu kena fidyah, nanti kena hukuman lah bahasanya. Kena damnya fidyah, nanti ada beberapa ininya. Nah, kalau kecuali ya tadi ya, dalam keadaan darurat itu baru boleh. Amma ma la yu'addu satiron, adapun kalau memang dia tidak dimaksud untuk nempel ya begitu ya, seperti misalnya tangannya, wala yaduru wad'u yadihi ala ra'sihi walau tala, ia meletakkan tangannya di kepala ini kan, ini penutup juga tapi tangannya ditutup gitu. Karena panas tangan ditutup.
Itu tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian wa yajuzu inda Syafi'iyah, Imam Syafi'i juga membolehkan yajuzul istidlal bil mazallah, memakai payung. Itu menurut sebagian mazhab itu boleh. Walaupun itu penutup, tapi penutupnya tidak menempel di kepala begitu ya. Kalaupun menempel, dia tidak menempel secara permanen. Itu tidak masalah menurut pendapat sebagian ulama. Memang ada sebagian lagi yang melarangnya, tapi ada sebagian lagi yang membolehkannya ya. Nah, kemudian wa yahrumu aidan sitrul wajhi wa baqil jasad bi ghairi izarin warida, juga tidak boleh juga memakai selain dua pakaian yang biasa kita pakai itu, atas sama bawah pakaian ihram itu. Fala yalbasu jubbah, enggak boleh pakai jubbah, wala qamison, enggak boleh pakai kamis baju biasa itu enggak boleh. Wala sarawil, atau pakai celana ya, celana yang ini kayak begini, celana modelnya tidak boleh juga. Wala na'lan mukhiton, juga sendal yang berjahit. Wa inna ma yalbasu na'lan ghairu mukhit, tapi boleh memakai sendal yang tidak berjahit. Illa, kecuali tidak ada. Fa illam yajidha, kecuali tidak ada. Kalau tidak ada boleh ini indal uzri, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man lam yajid na'lain, kalau tidak ada dua na'lain, dua sendal itu, falyalbis khufain, maka pakai khuf yang yang rada ke atas sedikit. Wa man lam yazid izaron, kalau memang tidak ada izar ya, izar yang biasa kita pakai pakaian ihram yang hanya sekedar ini saja, falyalbis sarawil, maka boleh memakai sarawil ya. Boleh memakai sarawil atau celana kalau memang tidak ada. Kalau sekarang sudah ada, udah disediakan semua. Nah, tapi kalau memang pakai ituan, apakah ada fidyah atau tidak, ada damnya atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Wala fidyata alaihi ma fi lubsihi indal Hanabilah wasyafi'iyah. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu enggak ada fidyahnya, enggak ada hukumannya, enggak ada damnya. Wa alaihil fidyah indal Hanafiyah wal Malikiyah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ada fidyahnya atau ada damnya. Kalau misalnya enggak ada pakaian izarnya, enggak ada nih, ada cuman ini doang yang buat nutupin badan, yang ini enggak ada nih, adanya sarawil, adanya celana begini, gimana nih? Menurut hadis tadi boleh kalau enggak ada, tapi apakah bayar fidyah atau tidak begitu, atau bayar dam atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat di antara para ulama itu. Karena memang ada hadisnya tadi ya, man lam yajid na'lain falyalbas khufain dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan memakai sesuatu yang berjahit ya, tapi dalam keadaan hajat ya, seperti pakai apa itu ya, gesper atau apa ya, buat naro, atau pakai sesuatu yang buat naro paspor atau apa, kan kalau cuman pakai itu aja, kalau gimana itu ya, nanti kalau hilang nggak ada pasportnya, nggak ada visanya, repot nanti nemuinya gimana gitu, makanya harus dibawa-bawa kan gitu. Tapi taruhnya misalnya di sini atau taruhnya di pinggang, sekarang sudah ada ininya, taruhnya di sini, bagaimana hukumnya gitu ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Jadi yang sebagian ulama di sini, tapi kontemporer ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang termasuk yang berjahit pun tidak masalah, karena yang dimaksud hadis Nabi berjahit itu adalah baju yang biasa dipakai di badan. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau yang misalnya berjahit tapi bukan dipakai di badan, nah, maka dia boleh. Ini pemahaman daripada hadis-hadis tersebut. Nah, ini kemudian yang sebagian lagi mengatakan tetap tidak boleh. Makanya ada yang diakali dengan memakai yang tidak berjahit gitu ya. Atau kalaupun yang berjahit berarti mengambil pendapat sebagian ulama tadi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang dilarang itu adalah memakai wangi-wangian, kemudian mencukur rambut, menggunting kuku. Nah, itu tidak boleh. Wa ammat thayyibu, adapun memakai wangi-wangian, fayahrumu, maka dia haram hukumnya, enggak boleh. Artinya tidak diperbolehkan. Nanti kalau dia memakai wangi-wangian, sudah memakai pakaian ihram, maka kena dam gitu ya. Kena dam. Baik itu di bajunya atau di badannya. Likaulihi, karena ucapan Nabi Muhammad SAW, wala yalbisu minas siyabi ma massahu warasun wala za'faronnya, tidak boleh ia memakai pakaian yang ada za'faronnya, wangi-wangian dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga di hadis yang lain juga terkait dengan
terkait dengan memakai wangi-wangian. La takhmiru ra'sahu wa la taqrabuha thayyiban. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Ini tidak boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah selain memakai wangi-wangian, yang tidak boleh juga menggunting kuku, ya, menggunting kuku. Kemudian memotong kuku, kemudian memotong rambut, ya, menggunting kuku. Nah, ini semua hal-hal yang tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Wa amma izalatu sa'ri min jami'i badanihi walau min anfihi, walaupun di hidungnya ini ya, atau di ininya, di ketiaknya atau di azfar, faharamun, maka tidak boleh hukumnya. Bittifaq, sepakat para ulama dalam Al-Qur'an ya, ada dalilnya. Wala tahluqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Kemudian para ulama mengkiaskan dengan semua badannya juga, tidak boleh. Fala yaqlumu azfarahu, enggak boleh memotong kuku juga tidak boleh. Tidak boleh memotong kuku dan yang lain-lainnya pula. Nah, kemudian yang selanjutnya, larangan yang selanjutnya adalah an-nisa. Ya. An-nisa itu artinya baik itu akad nikah atau berjima, nah, itu tidak boleh. Haram dia akad nikah, nggak boleh, nggak. Wala yasihu indal jumhur, dan tidak sah menurut jumhur, tidak boleh. Illa fi haqqin nabi, kecuali nabi. Ya. Karena nabi pernah menikahkan Maimunah, sedangkan nabi dalam keadaan ihram gitu ya. Tapi memang di sini dibantah oleh pendapat jumhur. Ini pendapat Imam Abu Hanifah saja yang mengatakan boleh ya, menikahkan ketika ihram ya. Tapi jumhur mengatakan tidak, karena Maimunahnya sendiri yang bilang bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikah ya. Menikah itu dalam keadaan bukan ihram, tapi dalam keadaan sudah tahallul baru menikah begitu ya. Ini kata Maimunah, istri Nabi, Maimunah. Berarti yang dipakai itu, walaupun ini hadisnya dua-duanya riwayat Muslim, yang satu riwayat Muslim, yang satu riwayat Bukhari, sama-sama sahih, tapi dari segi Ibnu Abbas bilangnya Rasulullah SAW menikah itu dengan Maimunah dalam keadaan ihram. Tapi kata Maimunah, Nabi menikahi saya itu dalam keadaan sudah enggak ihram lagi, sudah tahallul. Siapa yang dipercaya? Yang dipercayakan yang pelakunya siapa? Ya Maimunah gitu. Kan istri dia yang ngejalanin gitu. Nah, makanya kata jumhur ya Maimunah yang yang diambil atau dijadikan hujah gitu kan. Walaupun dua-duanya riwayatnya sahih, riwayat Muslim dan riwayat Bukhari begitu ya. Ini dua hadis, kalau bicara hadis, dua hadis yang saling bertentangan. Yang satu Rasulullah menikah dengan Maimunah dalam keadaan ihram, yang satu Rasulullah menikah dengan Maimunah dalam keadaan sudah selesai ihramnya. Yang satu Ibnu Abbas yang mengatakan, yang satu Maimunah yang mengatakan. Maka kata jumhur Maimunah yang diambil, walaupun sama-sama sahih derajatnya, karena Maimunah pelakunya gitu. Pelakunya yang menikah dengan Rasulullah SAW. Jima pun sama, jima tidak boleh berjima, nanti kena dam juga. Nanti damnya dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ada diskusi tafadhol terkait dengan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang lain, tafadhol. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sayd, berburu, juga tidak boleh. La yajuzu lil muhrim qatlu saydil bar. Tidak boleh dia berburu, membunuh atau berburu yang daratan maupun yang lautan ya. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan juga tidak boleh, kecuali nanti ada perbedaan pendapat bagaimana kalau yang kita hanya makan buruan, sedangkan yang membunuhnya adalah yang sudah bukan ihram lagi, sudah tahallul gitu misalnya. Nah, itu nanti ada perbedaan. Kalau jumhur ulama mengatakan boleh dimakan asalkan yang berburu adalah sudah selesai ihramnya. Tapi ini yang mungkin bisa disampaikan. Mungkin ada diskusi tafadhol, kalau tidak ada kita cukupkan, nanti akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan apa-apa yang dibolehkan dalam ihram. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.